merekrut pelanggan baru paling sedikit 5 kali lebih mahal. Ini harus diingat. Jadi sebenarnya lebih baik menjaga pelangganmu daripada mendevelop new customer. Itu langkah kedua ya, langkah ketiga. Tetapkan sasaran Anda dan kemudian kita ukur berhasil atau tidak. Apa sasaran Anda setelah Anda tahu? Contoh, wah dia dalam 1 bulan datang ke tempat kita 2 kali. Apa target Anda? Kalau dia datang 2 kali, apakah Anda bisa meningkatkan 10%, 20% dari kunjungannya dia? Itu target. Dan apakah Anda berhasil? Diukur. Ya. Jadi setiap kali ada tindakan, diukur. Kalau Anda melakukan suatu upaya, lalu diukur. Apakah upaya kita berhasil atau tidak? Tetapkan. Contoh lain, average basket. Ya, katakan Anda bisa menarget average basket. Average basket. Anda mau meningkatkan average basket. Seberapa? 10% kah? 20% kah? Itu sasaran. Ya, contoh beberapa sasaran dari langkah nomor 2 tadi. Berikut, langkah nomor 3. Masih ingat ya? Tidak ada yang gratis. Ya, tetapkan anggaran. Kalau Anda ingin menahan, menjaga pelanggan, customer retention, ya, menjaga mereka. Dan satunya lagi, mendevelop new customer, Anda pasti butuh yang disebut anggaran. Tidak mungkin ini bisa terjadi gratisan. Ya, ingat tadi, tidak ada yang gratis, tidak ada yang otomatis. Anda harus upayakan, harus Anda lakukan sesuatu supaya apa? Supaya terjadi apa yang Anda inginkan. Punya anggaran ya, karena kemarin contohnya saya ada melakukan business review dengan 2 klien saya, dua-duanya ternyata nggak punya anggaran tidak punya anggaran yang memadai untuk marketing. Bahkan nggak kepikiran bahwa harus menetapkan anggaran untuk menjaga pelanggan supaya mereka loyal, dan apalagi untuk mengembangkan new customer. Tapi ya, antara pelanggan lama dengan pelanggan baru, menurut survei, merekrut pelanggan baru paling sedikit 5 kali lebih mahal. Ini harus diingat. Jadi sebenarnya lebih baik menjaga pelangganmu daripada mendevelop new customer. Kenapa? Lebih mahal. Ada yang mengatakan bukan 5 kali, lebih tinggi dari 5 kali. Biaya merekrut pelanggan baru. Itu langkah keempat. Sekarang langkah kelima. Setelah itu Anda pilih taktik untuk membuat mereka makin loyal. Apa saja yang akan Anda lakukan? Apakah Anda menyediakan point rewards? Apakah Anda membuat event khusus untuk members Anda? Apakah Anda punya harga khusus members? Atau Anda memberi benefit lain? Ya, Anda punya benefit lain? Kita tidak tahu ya. Apa yang Anda sediakan? Ini yang saya tanya tadi. Apakah Anda punya benefits buat pelanggan Anda? Itu yang tadi saya tanyakan. Ya, apakah Anda memiliki benefit buat member-member Anda? Ya. Kemudian berikutnya macam-macam ya. Kalau yang disebut taktik itu adalah how gitu kan, how to do. Bagaimana caranya supaya mereka loyal. Itu kalau kita bicara taktik ya, saya ingatkan dulu ya, barangkali ada yang bingung dengan kata taktik. Kalau strategi adalah what to do, sementara kalau taktik adalah how. Bagaimana kita membuat supaya pelanggan kita loyal. Ya, apakah Anda sediakan point reward, apakah Anda kasih event khusus sehingga mereka merasa diistimewakan, harga khusus member sehingga mereka melihat ada gunanya
pegang member kita, ada manfaat lain, antara lain free delivery, dan sebagainya. Ada banyak lagi yang lain-lain sebenarnya yang Anda secara kreatif bisa create. Ya. Berikutnya, yang keenam, personalize for a better customer experience. Anda tidak bisa membuatnya terkesan generik, umum, massal. Ya. Jadi Anda harus treat mereka secara personal. Contohnya, apakah Anda, kan tanggal lahir kita kan unik ya. Anda punya birthday mereka, tanggal lahir mereka. Berapa banyak dari kita pegang member ini, member itu, di banyak tempat, saya tanya balik, berapa di antara mereka yang ingat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda? Kita nih jadi member di banyak tempat, member salon lah, member inilah, member itulah, member ini. Ada nggak di antara mereka itu yang secara khusus hari tersebut, hari ulang tahun, hari istimewa Anda, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda secara personal? Ada nggak? Dibalik nih, Bapak Ibu tadi kan 75% bilang sudah punya loyalty program. Saya tanya dari 75%, berapa banyak dari Anda? Berapa banyak dari Anda yang kalau pelanggan ulang tahun mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelanggannya? Padahal Anda punya database pelanggan. Padahal Anda punya data mereka. Berapa banyak Anda menyempatkan waktu mengirim pesan yang sangat personal. Personal loh. Bukan nih, yang ulang tahun hari ini ada 15, hajar, blast, boom. Pelanggan yang terhormat, selamat ulang tahun. Kami ikut bergembira. Tanpa Anda menyebut nama yang bersangkutan. Ya, contoh nih. Selamat pagi Mbak Riri Wijaya. Di hari yang istimewa ini, kami keluarga besar dari nama perusahaan Anda mengucapkan selamat ulang tahun dengan harapan semakin sehat, semakin sukses dalam segala urusan. Personal. Menyebutkan nama. Ya, kita tahu banget. Ya, apakah dia bapak, apakah dia ibu gitu ya. Jangan salah sebut ya. Selamat ulang tahun Bapak Riri gitu ya. Salah ngomong lagi, ya, salah nyebut. Bisa loh, bisa terjadi. Apakah itu personal? Enggak. Personal artinya si pelanggan merasa pesan itu memang di-create buat dia. Bukan buat orang lain. Bukan massal. Bukan generik siapapun yang ulang tahun hari ini. Tetapi untuk dia. Itu ya. Kemudian kan ada special occasion kan? Seasonal. Apakah dia merayakan Idul Fitri? Apakah dia merayakan Christmas? Apakah dia merayakan apa? Anda tahu apa tidak? Lalu Anda mengucapkan. Berapa banyak dari kita sekedar blast WA tanpa peduli dia merayakan atau tidak? Hajar saja. Dia peduli amat dia merayakan Idul Fitri apa tidak? Hajar. Atau dibalik. Peduli amat dia merayakan sebuah season tertentu atau tidak? Anda blast. Personal? Tidak. Itu tidak personal. Ya. Maka itu data tadi sangat penting ya, data di nomor 2 ini sangat penting. Ya, termasuk di dalamnya apakah dia merayakan agama atau ibadah tertentu sehingga Anda bisa mengirimkan pesan yang personal ya. Kemudian special offer yang relevan dengan kebutuhan dan keinginan yang bersangkutan. Contoh, Anda mengirimkan promosi diapers, tetapi kepada bapak-bapak yang kecil kemungkinan dia beli diapers. Bukan tidak mungkin bapak-bapak beli diapers, tapi apakah relevan? Ya, atau produk yang sebenarnya sangat khas untuk kepentingan wanita. Perawatan muka contohnya, ya. Anda memasarkan sesuatu supaya glowing gitu ya. Zaman dulu orang takut glowing, zaman sekarang orang mau mukanya glowing ya. Anda tawarkan ke bapak-bapak ya. Nah, bapak-bapak yang nggak peduli penampilan ya, apa urusannya saya ditawarin glowing tidak glowing ya.
tidak relevan. Ya, berarti apa? Tidak personal. Kenapa Anda bisa mengirimkan ini? Pertama, karena mungkin kita memang tidak peduli. Tidak peduli dengan pelanggan kita sendiri. Sehingga kita ketika mengirim pesan, kita menganggapnya generik aja, massal. Tidak ada spesial-spesialnya, ya, tidak personal. Oke ya? Nah, yang ketujuh. Berapa banyak dari kita punya puluhan ribu pelanggan. Tetapi kita tidak pernah menyapa mereka. Tidak connected, ya, tidak stay connected with your customer. Itulah sebenarnya inti dari CRM kan, Customer Relationship Management, yaitu Anda punya sebuah manajemen yang peduli dengan customer Anda, membina hubungan terus-menerus. Pelanggan yang terkonek dengan Anda, most probably, kemungkinan besar, dia akan ke toko Anda lagi. Mereka yang connected dengan Anda, kemungkinan akan mengulang, membeli ulang. Contoh ya, saya ikut WA Group, berisikan teman-teman sekolah dari satu sekolahan, tapi sebenarnya saya tidak kenal seorang pun. Ya, tapi apa yang mereka lakukan? Itu marketplace. Jadi siapapun punya bisnis, tumpah ruah di situ. Lalu, kan saya tidak, kalau ketika saya memesan, saya kan tidak ingin semua orang tahu kan. Lantas kita pasti kontak kan. Secara personal kita kontak kan. Kita pesan. Kita tidak ingin dong semua orang tahu kita beli apa. Kita kontak personal. Dari titik itu terbentuk apa? Koneksi kan? Terkonek kan? Apakah kita berhasil menjaga? Kalau kita berhasil menjaga hubungan, maka kita sudah membangun database pelanggan. Sehingga suatu saat ketika dia buka PO lagi, ketika dia produksi lagi, dia tinggal blast ke database pelanggan dia. Dan dia tahu banget siapa yang pesan apa. Katakan dia punya 10 item. Ya, ini contoh personalized. Katakan dia punya 10 items. Kita beli berapa paling? 2 items ya. Jadi suatu saat kalau dia lagi produksi item 1, item 2 ini, item A, item B, maka dia akan WA saya. Khusus. Kenapa? Karena dia tahu persis saya membutuhkan 2 item ini. Sementara dia punya 10 item. Apakah dia tawarkan? Tidak. Karena kalau dia tawarkan, blast, contoh, item C, D, sampai Z gitu, padahal saya tidak butuh. Apa rasanya saya? Personalize? Tidak. Saya tidak merasa itu untuk saya. Karena tidak personal. Nah, itu contoh dari penerapan 7 langkah ini. Ya, stay connected. Kalau, nah, beda dengan menawarkan secara personal, stay connected itu, dia tak tahu saya kapan ulang tahun, kapan merayakan season tertentu. Ya, contoh nih, saya pernah beli dari seseorang, dan dia tahu saya ulang tahun. Dia kirimkan. Dia kirim sesuatu kepada saya. Saya ingat nggak dengan dia? Ingat terus. Ya, mau pindah ke banyak yang produksi barang seperti dia, tapi saya ternyata balik lagi ke dia. Balik lagi ke toko yang sama. Kenapa? Karena saya terconnected. Beda ya. Jadi, Anda ingin pelanggan Anda loyal, tidak ada yang gratis, tidak ada yang otomatis. Ya, kalau Anda lakukan 7 langkah ini, mudah-mudahan Anda benar-benar membentuk kumpulan komunitas yang terdiri dari pelanggan-pelanggan yang memang militan kepada Anda. Loyal, ya. Loyal. Kalau mereka loyal, mereka tidak mudah berpindah ke tempat lain. Kenapa? Karena loyal. Dan loyalitas itu tidak otomatis dan tidak gratis. Ada banyak hal yang harus Anda kerjakan. Ya, ada 7 langkah. Apakah kita semua sudah mengerjakannya itu? Ya. Nah, barangkali memang tidak mudah, tetapi mestinya bisa. Ya. Demikian, Mbak Riri sebagai pembuka.
sebelum kita membuka tanya jawab. Silakan. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and